pameran lukisan Yos Suprapto di Bredel. Jadi gini, lukisan dari seniman Yos Suprapto yang bertema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan ini harus jadi pamerin di Galeri Nasional. Tapi malah nggak jadi dong. Penyegelan ini terjadi pas Kamis malam. Awalnya pameran ini dibuka dari 19 Desember sampai 19 Januari 2025. Belum juga mulai, udah di Bredel aja. Aduh. Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran ini minta 5 lukisan diturunin dari total 30 lukisan yang ada. Kata beliau sih ada lukisan yang mirip sama Pade Jokowi. Gak cuma itu aja, pihak Galeri Nasional juga ngambil tindakan nih. Mereka ngunci ruangan pameran dan matiin lampu di sana. Waduh, sampai segitunya. Hal ini gak bisa diterima sama Pak Yos. Akhirnya beliau mutusin buat cabut semua karya seninya dan balik ke Jogja. Sampai beliau bilang gak mau lagi berurusan sama Galeri Nasional dan bakal bawa karya-karyanya ke pihak yang lebih menghargainya. Suwarno udah ngasih klarifikasi kalau karya-karya Yos Suprapto ini berpotensi buat merusak fokus terhadap pesan yang seharusnya dibawa dalam karya ini. Bisa aja nih ngelesnya Pak. Padahal kata Pak Eros Jarot itu belum apa-apa, cuma kuratornya aja yang berlebihan. Nah loh, padahal Pak Yos udah ngasih tenaga dan pikirannya buat karya ini loh. Ditambah lagi Pak Yos bikin ini bukan sekedar ngelukis saja, tapi pakai riset guys. Mana pakai duit pribadi lagi. Gara-gara kasus ini netizen bilang kalau pemerintahan baru ini adalah cikal bakal Orba karena bakal jadi pemerintahan yang anti kritik. Tapi emang mirip banget ya sama Pade Jokowi. Menurut lo gimana ya Ramania? Selamat datang di Neo Orba. Jokowi itu lahir bisa dikatakan dari rahimnya reformasi. Meskipun barangkali dia nggak ikut berjuang ya. Dia bukan salah satu aktivis 98. Tapi berkat perjuangan kawan-kawan mahasiswa 98, maka bisa terpilih Joko Widodo dengan pemilihan langsung. Jadi dia lahir dari rahim reformasi. Setelah dia selesai, kemudian kita seperti kembali lagi ke zaman Orde Baru. Kok masih ada main bredel-bredel begini? Hanya gara-gara gambar lukisannya dianggap mirip Jokowi. Dan tema dari lukisan pameran ini adalah ketahanan pangan. Bukankah Jokowi menjadi tokoh sentral dalam proses ketahanan pangan 10 tahun terakhir ini yang bisa dikatakan gagal? Kan begitu. Nah, sayang sekali gitu. Padahal orang ini nggak lagi menjadi presiden. Masih juga ditakut-takuti. Salah. Masih juga orang pada takut dengan sosok ini. Ngeri kali ini. Padahal ini sebuah seni. Dan bukan murni itu Jokowi. Ya kalau dianggap mirip, wajahnya dengan mirip Jokowi pun banyak. Ini ya, coba kita zoom satu-satu. Nanti kita lihat gambar yang lebih ini. Ada gambar yang mirip Jokowi. Di atasnya ada tahta kekuasaan. Kemudian dia angkat dalam keseluruhan tahta itu di angkasa raya. Tampaknya begitu. Ini sih gambaran awam saja ya. Di atasnya ada burung. Kemudian yang di sebelah sini ada orang miskin, petani yang sedang menyuapi, memberi makan orang kaya, elit politik. Kalau ini sih saya kira nggak mirip Jokowi. Atau malah yang menyuapinya. Kemudian yang di bawah ada gambar binatang seperti binatang anjing yang sedang menjilat-jilat makanan dari majikannya. Yang sebelah sini ada gambar yang mirip Jokowi dengan banteng merah. Dan di sini ada mirip Jokowi dengan seorang nenek-nenek. Apakah itu Megawati? Nah, ya kita nggak tahu, harus tanya pelukisnya. Tapi yang pasti
Ini dibredel, pintunya dikunci, digembok, nggak boleh masuk. Langsung saja kita lihat kronologisnya ya. Dari CNN, kronologis Yos Suprapto batal pamer lukisan di Galeri Nasional gara-gara tidak mau menurunkan 5 lukisan yang tadi. Jadi oleh kuratornya diminta untuk diturunkan, dia nggak mau. Pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional batal diselenggarakan Kamis malam tadi ya. Pengunjung padahal sudah hadir pada pembukaan tersebut, tapi dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak 1 tahun terakhir. Dana pribadi yang keluar juga sudah cukup banyak untuk persiapan ini. Batal. Yos Suprapto mengatakan kurator yang ditunjuk Galeri Nasional Suwarno Wisetromo meminta 5 dari 30 lukisan yang disiapkan untuk diturunkan. Padahal kalau nggak dibredel, ini acara pameran lukisannya ya biasa saja gitu kan. Biasa jarang mendapat perhatian publik kan. Tapi karena dibredel, ini naik nih. Jadi perhatian publik hari ini. 5 lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. Pernah sangat. Mungkin sekarang juga masih. Jadi sampai beberapa jam sebelum pameran, 5 lukisan itu masih diminta untuk diturunkan. Padahal lukisan-lukisan tersebut merupakan narasi dari tema pameran. Kata Yos kepada CNN. Jumat hari ini. Lukisan-lukisan tersebut menjadi narasi latar belakang situasi dari tema kedaulatan pangan itu sendiri. Hal itu yang tidak bisa dibaca oleh kurator. Ia mengatakan, beberapa jam sebelum pameran dibuka, dirinya sudah rela menutup 2 lukisan dengan kain hitam. Namun ia kembali diminta menurunkan 3 lukisan lagi yang pada akhirnya membuatnya bulat untuk menolak semua permintaan itu. Keren, Bang Yos. Yos menyatakan, jika kelima lukisan tersebut diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta. Saya tidak mau berasumsi, tapi kurator seperti ada ketakutan terhadap politik praktis dan tindakan represif pemerintah. Toh Menteri Kebudayaan yang dijadwalkan hadir saja belum lihat lukisannya. Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan. Ya, kalau sudah berkaitan dengan ranah kekuasaan memang sulit ya. Nah, ini salah satu fotonya. Bagus fotonya, lukisannya bagus ini. Nah, bagaimana reaksi publik? Salah satunya dari Mbak Oki Madasari. Ya. Era sensor dan pembungkaman terhadap karya seni di bawah rezim Prabowo resmi dimulai. Dan kalau kita tahu ya, Pak Prabowo itu kan mantan menantunya Presiden Soeharto. Rezim 32 tahun yang membungkam demokrasi. Apakah akan diikuti cara-caranya oleh Pak Prabowo? Saya berharap tentu tidak. Ya. Karena hari ini sudah sangat berbeda situasinya, tidak bisa dibungkam, tidak bisa diberikan tindakan yang represif. Dan kalau ditindak seperti ini, yang terjadi eskalasi pemberitaan. Yang kita nggak tahu asalnya siapa Yos Suprapto, kemudian ini akan menjadikan sosok baru yang diperbincangkan secara nasional. Kan begitu. Coba lihat di foto-fotonya nih. Nah, ini salah satu yang kemudian minta diturunkan. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit. Nah, ini gambar-gambarnya. Sayang sekali ya. Terkait keputusan Galeri Nasional itu, ex-Menko Polhukam RI Mahfud MD memberikan kritikan. Mahfud dalam akun sosial media X-nya pada Jumat 20 Desember menyatakan pameran lukisan Yos dibatalkan karena seniman itu keberatan memenuhi keinginan kurator mencopot 5 dari 30 hasil karyanya. Menurut Mahfud MD, sebuah lukisan adalah ekspresi. Dari 30 lukisan, kurator disebut meminta beberapa lukisan untuk tidak dipamerkan. Lukisan itu memuat sosok yang diduga sangat populer di Indonesia. Sosok yang terdapat di lukisan itu disebut mirip dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kritikan juga disampaikan oleh advokat senior Todung Mulya Lubis. Ex-tim hukum PDIP itu mengaku sempat hadir di Galeri Nasional untuk menyaksikan pameran itu secara langsung. Todung melalui akun Facebooknya
mengatakan Galeri Nasional meminta kelima lukisan itu tidak ditampilkan karena menggambarkan kritik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai tindakan yang dilakukan Galeri Nasional itu merupakan bentuk pembungkaman melalui karya seni.